Perkenalkan, nama saya Marvin dan Polres dengan NIM 231111011068 dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi kelas S1 TT 11B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang telah disampaikan pada mata kuliah komunikasi data. Untuk daftar isi, yang pertama pengantar komunikasi data, kedua OSI dan TCP/IP, NK, enkapsulasi dan dekapsulasi, tiga layar aplikasi, keempat layar transport, kelima layar network, keenam layar data link, ketujuh layar fisik, yang kedelapan perhitungan performasi jaringan. Kemudian pengantar komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengirim dan penerima data antar dua atau lebih perangkat atau sistem melalui media transmisi. Parameter dalam komunikasi data adalah penerima harus benar. Data tidak boleh diubah, delay, dan jitter. Komponen dari komunikasi data adalah teks, gambar, audio, dan video. Pengirim, penerima, media, transmisi, dan protokol. Aliran data beberapa jenis seperti simplex, half duplex, dan full duplex. Selanjutnya, di sini ada layer OSI dan TCP/IP. Konsep OSI dan TCP/IP berfungsi untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat. Masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda. Layar akan dijalankan secara berurutan. Berikut ada gambar perbedaan dari OSI model dan TCP/IP model. Dari layar ini, layar yang pertama itu aplikasi. Nah, layar aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka, penghubung aplikasi dengan fungsi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Kemudian layar presentasi berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang ditransmisikan ke layar-layar berikutnya. Kemudian session layer. Session layer merupakan sebuah layar atau lapisan yang terdapat pada OSI layer yang bertugas untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antar model. Kemudian transport. Layar transport berfungsi untuk melakukan segmentasi serta memberikan perbedaan untuk setiap segmen. Selanjutnya, layar network. Fungsi utama dari layar network adalah pengamatan dan routing. Pengamatan pada layar network merupakan pengamatan secara logikal. Contoh penggunaan alamat IP. Fungsi network layer mengubah segmen-segmen menjadi data paket dengan memecah segmen tersebut. Kemudian data link. Data link bertujuan untuk menyediakan koneksi antar dua komputer. Nah, layar fisik untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan sinkronasi bit. Selain itu, layar fisik mendeskripsikan tata cara, mekanis, elektris, fungsional, dan proses dural untuk mengaktifkan koneksi fisik. Layar fisik sangat erat kaitannya dengan media transmisi.
Selanjutnya, ya, di sini ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penambahan hidup. Dekapsulasi adalah proses pembuangan hidup. Kapsulasi proses di mana data yang dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain dibungkus dalam beberapa lapisan informasi sebelum dikirim melalui jaringan. Setiap lapisan dalam model referensi jaringan seperti OSI atau TCP/IP menambahkan informasi header dan terkadang ke data saat data bergerak dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik. Proses ini memastikan bahwa data dapat diidentifikasi, diarahkan, dan dikelola dengan benar di setiap titik dalam jaringan. Kemudian dekapsulasi adalah proses kebalikan dari enkapsulasi, di mana data yang diterima oleh perangkat tujuan dibongkar lapis demi lapis saat naik dari lapisan fisik ke lapisan aplikasi. Setiap lapisan memproses dan menjalankan header dan footer yang ditambahkan oleh lapisan yang sesuai pada perangkat pengirim. Sampai akhirnya data asli yang dihasilkan oleh aplikasi pengguna diperoleh. VPU, Video Protocol Ethernet adalah nama data yang terdapat pada masing-masing layer. Selanjutnya, layar aplikasi. Layar aplikasi adalah lapisan ketujuh dalam model TCP/IP merupakan bagian teratas berperan sebagai antarmuka penghubung aplikasi dengan fungsi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Fungsi dari layar aplikasi menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan, menangani protokol komunikasi tingkat tinggi. Protokol yang ada pada di lapisan ini yaitu HTTP, FTP, SMTP, POP3, INET, dan DNS. Untuk HTTP itu digunakan untuk mentransfer halaman web, FTP digunakan untuk mentransfer file, SMTP digunakan untuk mengirim email, POP3 digunakan untuk mengambil email, biasanya menghapusnya dari server. INET digunakan untuk mengambil email tanpa menghapus dari server. DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nah, layar transport. Layar transport merupakan layar keempat dalam model OSI dan model TCP/IP berada pada lapisan aplikasi dan lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari satu aplikasi ke aplikasi lain pada komputer yang berbeda di jaringan. Fungsi dari layar transport ini menyediakan komunikasi yang andal dan memastikan data dikirim dengan benar dan lengkap, menangani segmentasi dan pengendalian aliran. Protokol yang ada dalam layar ini itu TCP, UDP, dan HTTP. TCP itu protokol transport andal yang memastikan data dikirim dengan benar dan dalam urutan yang tepat, cocok untuk aplikasi yang memerlukan reliabilitas tinggi. UDP, protokol transport cepat dan sederhana tanpa jaminan pengirim, cocok untuk aplikasi yang memerlukan latensi rendah, dapat mentoleransi kehilangan data. HTTP, protokol transport yang menyediakan fitur tambahan seperti multi streaming dan multi homing, cocok untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi yang andal dan fleksibel. Selanjutnya, layar network. Layar network yaitu lapisan ketiga dalam OSI.
berperan sebagai pengatur lalu lintas dalam jaringan komputer. Aplikasi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data antar jaringan yang berbeda. Fungsi dari RTC ini adalah untuk routing. Pengelamatan pada layar network merupakan pengelamatan secara logika. Protokol yang ada dalam layar ini yaitu IP dan ICMP. IP adalah protokol inti yang mengatur pengirim dan pengelamatan paket data di jaringan. ICMP adalah protokol pendukung yang digunakan untuk mengirim pesan, kesalahan, dan informasi diagnostik terkait dengan pengiriman data IP. Kemudian layar data link itu lapisan kedua pada model OSI, bertugas untuk mentransfer data secara andal antara dua perangkat pada jaringan yang sama. Fokus utama pada lapisan ini adalah komunikasi antar mitra jaringan seperti kartu internet pada perangkat-perangkat tersebut. Fungsi dari layar data ini itu mengatur transfer data antar dua perangkat yang terhubung langsung, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada lapisan fisik. Protokol yang ada dalam layar ini itu Ethernet, Wi-Fi, dan TCP/IP. Ethernet, teknologi jaringan kabel untuk LAN, menggunakan kabel tembaga atau surat optik kecepatan tinggi. Wi-Fi, teknologi jaringan kabel untuk LAN, menggunakan gelombang radio kecepatan bervariasi dengan berbagai standar. Dan TCP/IP, protokol untuk koneksi point-to-point digunakan pada koneksi serial mendukung autentikasi dan inskripsi. Selanjutnya, layar fisik yang juga dikenal sebagai lapisan pertama dalam moderasi merupakan fondasi dari jaringan komputer. Lapisan ini bertugas untuk mentransfer data dalam bentuk sinyal optik atau elektromagnetik melalui media fisik. Fokus utama lapisan ini adalah karakteristik fisik dari media transmisi dan perangkat keras terlibat dalam komunikasi data. Fungsi dari lapis fisik itu representasi data, transmisi sinyal, penerimaan sinyal, dan penyelarasan klik. Protokol yang ada dalam layar ini itu media transmisi, interface sinyal, dan sinyal. Media transmisi, saluran fisik, atau medium yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Interface sinyal antar muka yang menghubungkan perangkat dengan media transmisi dan mengatur konversi dan modul sinyal. Sinyal representasi fisik dari data yang ditransmisikan melalui media transmisi yang bisa berupa sinyal analog atau digital dengan karakteristik tertentu. Selanjutnya, penilaian performasi jaringan. Yang pertama, delay. Delay juga dikenal dengan latensi, mengacu pada waktu yang dibutuhkan data untuk ditransfer dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Semakin tinggi delay, semakin lama waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan. Kemudian jitter. Jitter adalah variasi waktu yang terjadi saat paket data tiba di tujuan. Dengan kata lain, jitter merupakan beberapa tidak konsisten waktu yang dibutuhkan paket data untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah kata-kata motivasi dari saya. Tidak ada batasan dalam hidup ini kecuali yang kita ciptakan sendiri. Setiap langkah kecil menuju impian adalah kemenangan yang berharga. Jangan biarkan kegagalan sementara menghentikan langkahmu, karena di balik setiap tantangan terdapat peluang untuk tumbuh belajar. Yakinlah pada dirimu sendiri, terus berusaha, dan percaya bahwa segala sesuatu mungkin jika kamu memiliki tekad dan dedikasi. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, karena kesuksesan adalah milik mereka yang gigih, berani mengejar mimpinya. Sekian dari saya.
Kalau masih ada kekurangan, saya mohon. Sekian dan terima kasih.